Nah, Bapak akan menjelaskan biografi dari Ibu Sodima ini. Ya. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah biografi dari guru kita, dari Ibu Sodima ini, di mana Ibu Sodima ini untuk sekarang ini yaitu di Merlung sekarang. Di Merlung. Ini sekarang masih menjabat kepala sekolah. Kepala sekolah, nanti ya kepala sekolah di daerah sana. Kemudian lagi ini adalah pelatihan yang pernah diikuti. Ada banyak pelatihan di sini. Kemudian lagi juga selanjutnya di sini Bapak singkat saja ini. Di sini ada pengalaman dia sebagai pelatih. Nah, atau fasilitator di sini. Nah, ini banyak sekali pengalamannya sebagai fasilitator ataupun narasumber di sini. Nah, Bapak akan menjelaskan ini, ngambil yang paling ujung saja, karena banyak di sini. Dia sebagai narasumber di mana. Nah, di sini yaitu salah satunya yaitu sebagai narasumber pada kegiatan peluncuran program Pintar. Pintar ini adalah program peningkatan kualitas pendidikan Tanoto Foundation di gedung Kemendikbud Jakarta di sini. Nah, pernah menjadi narasumber di sana. Kemudian juga sebagai fasilitator virtual pembelajaran jarak jauh bagi guru mitra jenjang SD maupun MI. Nah, kemudian lagi selanjutnya pernah menjadi narasumber sebagai perwakilan guru dari sekolah yang mempunyai kemitraan dengan beberapa lembaga di kantor Tanoto Foundation Jakarta. Nah, ini kan luar biasa di sini. Bapak baca yang tiga akhir ya, karena kalau dari awal ini banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi nanti gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk selanjutnya nanti untuk lebih detail lagi bisa nanti dengan Ibu Sodimah menyampaikan paparan materinya dan juga nanti adik-adik mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, mungkin itu Ibu Sodimah. Silakan dilanjutkan dengan Ibu. Saya serahkan dengan Ibu. Oke, terima kasih Pak Fauzan atas perkenalannya tadi ya. Luar biasa sekali hari ini saya dapat sama-sama belajar bersama mahasiswa-mahasiswa dari UIN STS Jambi, Pak ya. Iya. Ya, sebelumnya saya tadi sudah banyak diperkenalkan oleh Pak Fauzan. Ini juga saya minta maaf, saya belum bisa buka kamera karena kebetulan sinyal di daerah Tanjung Jabung Barat beberapa akhir bulan ini memang luar biasa ya gangguannya. Namun di sini saya juga tentu ingin sedikit banyaknya ya mengenal untuk mahasiswa-mahasiswa dari UIN STS Jambi ini, terutama untuk Fakultas Tarbiyah PGMI, Pak ya. Iya, betul. Ya, mungkin bisa dulu perkenalan sedikit boleh dari Mutia dulu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ataini, asal Tebo. Dari Tebo ya? Iya, Bu. Oh iya, banyak sekali teman saya juga ada di Tebo. Oke, kemudian lanjut ke Alisa. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, nggak bisa on cam soalnya sinyalnya juga susah. Perkenalkan, iya, nama saya Alisa, asal Sungai Gelam. Oh, Sungai Gelam ya. Biasanya kalau pramuka ya. Nah, sebelumnya kita berbicara di sini tentang kajian literatur dulu ya. Ini menurut ahli, bahwasanya beberapa ahli memberikan pengertian tentang pembelajaran tematik, diantaranya ini menurut T. Raka Joni dalam Trianto 2009, yang mengartikan pembelajaran tematik sebagai suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, kemudian menggali, menemukan konsep serta prinsip
keilmuan secara holistik bermakna otentik. Nah, pembelajaran tematik akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik dan menjelaskan bahwasanya pembelajaran tematik terpadu itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Nah, untuk pengintegrasian tersebut itu dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi. Nah, ini dalam lampiran Permendiknas nomor 67. Di sini ada kata kuncinya, yaitu pembelajaran. Teman kita tadi yang sudah sharing mengaitkan. Di sini tentunya dalam satu tema itu di KTSP itu tidak jadi satu, tidak terpadu. Mereka untuk mata pelajarannya saja ada matematika, bahasa Indonesia itu dibuat secara terpisah. Nah, sedangkan untuk pembelajaran tematik sendiri ini dibuat terpadu. Jadi untuk ketika kita mengajar itu dibuat dalam satu pembelajaran. Nah, nanti dalam satu pembelajaran dibuatlah perangkatnya itu yang berisi bisa 2 muatan pembelajaran, bisa 3 muatan pembelajaran di dalamnya. Dan ketika mengajar, nah itu bagaimana supaya nampak menjadi satu, jadi tidak terpisah. Jadi artinya siswa tersebut itu tidak tahu kalau misalkan ini sedang belajar matematika, ini sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, tapi guru itu mengintegrasikannya secara secara utuh, secara terpadu yang membuat siswa itu tidak ketika belajar itu tidak lagi ini matematika, ini bahasa Indonesia. Nah, seperti itulah kiranya tematik. Nah, mungkin itu hanya sekilas saja tentang tematik. Namun di sini juga ada dalam dua hal, yaitu mengintegrasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, ini juga sangat penting sekali di dalam tematik. Nah, di dalam pelajaran tematik sendiri, itu untuk sikap, apalagi K13 ya, ada kompetensi inti, kemudian di situ ada keterampilan dan ada pengetahuan. Nah, ini menjadi satu. Nanti akan saya coba tampilkan ya untuk RPP-nya, bagaimana sih cara membuat RPP tematik itu. Nah, ini hanya sekilas saja tentang pengertian tematik. Nah, di sini saya akan coba tampilkan RPP-nya. Sudah terlihat? Stop share dulu, Bu, baru Oh tampilkan. iya, saya lupa. Ini masih semangat enggak ini? Mata kuliah Masih. sore ini. Semangat ya? Semangat, Bu. Nah, jadi kalau saya bilang halo, maka jawabnya hai ya. Hai. Kalau saya bilang hai, maka jawabnya halo. Kita balik. Coba kita coba. Hai. Halo. Halo. Halo dulu. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Alhamdulillah masih semangat semuanya. Saya coba akan tampilkan. Oke, sudah terlihat ya Pak Fauzan ya? Ya, sudah. Boleh ditambah besar, Bu? 120 gitu. Oke, Bagian boleh. bawah. Ya. Boleh klik please saja biar enak. Oke. Ini ya? Boleh. Oke. Nah, jadi ini coba saya tampilkan. Ini hanya cover depan saja.
Ya. Nah, ini contoh untuk RPP tematik. Untuk adik-adik semua sudah pernah coba buat RPP? Pernah, Bu. Oke, sudah. Coba siapalah yang bisa ini dong menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam RPP sebelum saya sampai ke bawah ini? Boleh, silakan. Atau saya tunjuk komponen-komponen yang ada dalam RPP. Ada yang masih ingat? Tujuan pembelajaran, Bu. Mm-mm. Tujuan pembelajaran. Ada tujuan Kegiatan pembelajaran, inti. ada kegiatan inti, Kompetensi dasar. kompetensi dasar, Kegiatan pembelajaran. kegiatan pelajaran, Penutup. ada Pada kegiatan, kompetensi inti. Indikator. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Tujuan, Bu. tujuan. Oke, terima kasih ya tadi yang sudah berbagi. Nah, ini yang pertama kali untuk RPP, ini ada identitasnya dulu ya. Jadi di sini kita buat identitasnya untuk satuan pendidikan, kelas juga semester, tema. Nah, ini temanya tokoh dan penemuan. Ini saya ambil contoh untuk RPP ini adalah tema 3. Tokoh dan penemuan. Untuk subtemanya 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajarannya 1. Untuk alokasi waktunya ini 1 hari. Nah, untuk adik-adik semua, dalam 1 semester, itu kalau untuk pembelajaran untuk kurikulum K13 ya, terutama untuk kelas tinggi, ini kan saya contohkan untuk kelas 6. Untuk dalam 1 semester itu ada 5 tema, dan setiap 1 tema itu ada 3 subtema. Ini saya ambil subtema yang pertama. Tema ketiga, subtema yang pertama. Dan dalam 1 subtema itu ada 6 pembelajaran. Jadi bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu atau bisa 1 minggu lebih. Nah, tergantung, karena kita biasanya kalau di setiap sekolah sekarang untuk hari Sabtu itu ada pembiasaan, ada banyak kegiatan ekstra, maka biasanya tidak terpenuhi untuk jamnya. Maka kita lanjut ke hari Senin. Baiklah, nah kita lanjutkan, identitas sudah, lanjut ke kompetensi inti. Nah, ini ada KI 1, ada KI 2, KI 3, KI 4. Mungkin sudah adik-adik sudah memahami apa itu tentang KI 1 ya. KI 1 ini yang berhubungan dengan religius ya, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini masuk ke sikap ini nantinya. Kemudian KD. Nah, untuk kompetensi dasar. Nah, di sini dari mana KD ini kita ambil? Ada yang tahu? KD ini kita ambil dari mana? Belum tahu ya? Oke, tidak apa-apa. KD ini kita ambil dari silabus. Nah, jadi untuk merancang pembelajaran, ini kita harus berpanduan kepada silabus dulu. Jadi kita lihat di silabus. Nanti saya akan coba bukakan silabusnya untuk tema 3 ini. Nah, jadi ini saya ambil muatannya dulu. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, dan IPS. Berarti ada 3 muatan pembelajaran. Nah, untuk KD IPA sendiri, KD bahasa sendiri ini saya ambil KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, apa ini bedanya KD? Kenapa di sini 3.2? Kenapa di sini 4.2? 3. Ada yang tahu kenapa di sini 3, di sini 4? 3 kita ambil dari mana? Adik-adik semua? Nah, dari mana? Dari sini.
Ya, dari pengetahuan. Pengetahuan, Bu. Iya, benar sekali ya. Dari pengetahuan. Di sini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dengar, melihat, dan sebagainya. Kita ambil dari pengetahuan. Kemudian untuk 4 tadi. Nah, kita ambil dari KI 4. Iya? KI 4 apa? Keterampilan, Bu. Iya, benar sekali. Keterampilan. Nah, setelah selesai kita menyusun KD, nah lanjut kita tentukan yang namanya IPK atau indikatornya. Nah, ini ya, indikatornya 3.2.1. Nah, ini KD 3.2 kita ambil dari sini karena ini KD yang indikator yang pertama. Di sini memahami isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator 3.2.2 menganalisis teks penjelasan eksplanasi ilmiah. Selanjutnya untuk KD yang 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sedangkan indikatornya sendiri menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia ke dalam peta pikiran. Selanjutnya, siswa mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran. Nah, ini untuk indikatornya. Selanjutnya, sampai ke bawah, juga sama kita tentukan dulu KD-nya. Nah, ini untuk yang IPA. Silakan sambil dibaca-baca. Selanjutnya, ini untuk IPS. Nah, perlu adik-adik ketahui juga ketika kita menyusun indikator, nah itu kalau bisa jangan cuma satu ya untuk indikator yang akan kita capai, ya minimal kita buat inilah 2 indikator. Nah, ini saya contohkan ini 2, kecuali keterampilan. Nah, keterampilan di sini bolehlah kita buat 1. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini, kenapa ini ada C1, kemudian di sini ada C2, ada C4, dan seterusnya? Tingkatan kognitifnya, Bu. Iya, singkatan dari Kognitif. kognitifnya. Ya, nanti ada kata kerja ya. Ada kata kerja operasional ya. Benar sekali. Jadi ini hanya untuk memahami saja. Bu, misalkan ketika kita membuat RPP, apakah C1, C2 ini harus dilampirkan? Nah, itu tidak harus, boleh ini dilampirkan. Ini hanya saja untuk lebih memahami, boleh. Silahkan dilampirkan. Apabila tidak dilampirkan juga tidak apa-apa. Yang penting itu kita tahu bahwasanya C2 ini apa? Oh, memahami. C4 itu apa? Oh, menganalisis. Nah, jadi kita tentukan dulu tadi KD-nya, kemudian kita buat dulu indikatornya. Nah, setelah itu turunlah menjadi tujuan pembelajaran. Dari mana tujuan pembelajaran ini kita ambil? Dari mana? Potensi yang ingin dicapai, Bu. Dari kompetensi yang ingin dicapai. Ya, dari sini. Dari indikator. Kita lihat dari indikatornya. Nanti kita akan coba sedikit ya di sini praktik untuk pembelajaran tematiknya. Nah, ini tujuan pembelajarannya kita ambil dari indikator. Coba saya minta Esi Amelia untuk membacakan tujuan pembelajarannya. 1. Dengan membaca C, siswa A mampu memahami B, bacaan dari teks eksplanasi
tentang penemu yang mengubah dunia dengan baik. Setelah membaca, siswa mampu menganalisis teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Setelah menuliskan informasi penting, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks eksplanasi dengan baik. Dengan mengamati, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Oke, terima kasih ya, Messi. Coba kita kembalikan ke indikator dulu tadi. Nah, oke sebentar. Masih ada lagi nih. Nah, ini masih ada lagi tujuannya. Coba Novela lanjutkan. Setelah mengamati, C. Siswa A mampu menyajikan hasil pengamatan komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya. Dan rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Dengan mengamati, C. Video atau TPA-CK, siswa mampu menganalisis B. Perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Setelah melakukan wawancara, C. Siswa A mampu membuat B. Laporan tentang perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Oke, terima kasih ya untuk Novela yang sudah membacakan tadi tujuan pembelajarannya. Nah, jadi kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran, di sini kan semuanya sudah ada IPA-nya, sudah ada bahasanya, dan sudah ada IPS-nya. Nah, untuk yang pertama dengan membaca, nah ini kenapa ada C, ada A, ada B, ada D. Nah, ini nanti saya jelaskan sedikit. Dengan membaca, siswa mampu memahami bacaan dari teks eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia dengan baik. Nah, kita cocokkan di sini dengan indikatornya, yang bahasa Indonesia tadi. Nah, apakah tujuan pembelajarannya kira-kira sudah sesuai dengan indikator? Nah, kita lihat. Memahami isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Dengan membaca, siswa mampu memahami. Nah, ini saya rasa sudah sesuai dengan indikator. Selanjutnya, indikator yang kedua, menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya. Oh, ini yang IPA. Bahasa. Menganalisis teks penjelasan eksplanasi ilmiah. Nah, di sini. Nah, tujuan yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menganalisis teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Nah, bagaimana ini? Apakah sudah sesuai dengan indikator untuk tujuannya? Sudah sesuai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, di sini kan ada kata menganalisis ya. Berarti siapa yang menganalisis? Tentu siswanya. Apa yang dianalisis? Teks penjelasan ilmiahnya. Seperti itulah kita ketika menentukan atau membuat tujuan pembelajaran berdasarkan indikator. Jadi kita lihat dulu dari KD-nya, lalu kita buat indikatornya. Setelah selesai kita buat indikator, kita buat tujuan pembelajaran berdasarkan indikatornya. Nah, ini kalau saya jelaskan sampai ke bawah, nanti nggak selesai kita sampai ke penutup. Nah, ini hanya contohnya saja, saya ambil 2. Oke, saya akan coba stop share dulu, saya lihat ke sini. Tentu saja kita sharing ya di sini. Dari C6. C4, Bu. C4.
Dimulai dari C berapa? C4. Iya, benar sekali. Dimulai dari C4. Nah, ini sudah masuk ini ke HOTS. Sudah menganalisis ini, sudah masuk ke HOTS ini. Mengevaluasi, menciptakan. Nah, mengingat, memahami, menerapkan, ini masih ke LOTS, ya. Nah, sedangkan menganalisis, mengevaluasi ini sudah masuk ke HOTS. Nah, ini tantangan kita membuat RPP, ini harus ada HOTS-nya. Boleh dia menganalisis, boleh dia mengevaluasi, boleh dia menciptakan. Nah, kalau sudah menciptakan, ini sudah C6 berarti membuat produk. Nah, menciptakan. Misalkan siswa disuruh membuat mengarang puisi atau merancang, nah, mendesain, buat apa begitu yang ada hasil produknya. Nah, ini sudah masuk ke C6. Ya, nah itu contoh untuk kognitifnya. Bisa kita ambil dari sini. Berarti kita bisa melihat RPP kita. Waduh, ini belum HOTS ini. Karena belum ada sampai menganalisis, baru memahami, mengingat. Siswa baru disuruh menuliskan, siswa baru disuruh menghafal, menguraikan. Nah, ini berarti belum sampai menganalisis, belum HOTS ya. Ini saya stop share lagi. Saya coba akan tampilkan selanjutnya yang tujuan pembelajaran tadi. Adik-adik tahu bagaimana cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? Nanti setelah ini kita tanya jawab. Bagaimana? Ada yang tahu? Ayo jawab. Coba jawab. Ingat ada apa? Ada apa kemarin itu? Ada apa saja? Tunjuk aja Bu Sodima, mau siapa ini? Oh, saya tunjuk saja. Oh ya boleh, ini atas perintah Pak dosen ya. Coba saya pengen dengar. Nah, ya? itu ada. Mau raise hand. Itu sudah ada novela ya. Oh, novela ya. Oke, boleh. Baiklah, dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu bisa bermuat adanya audiens atau siswa, adanya behavior atau kemampuan, dan kondisi dalam proses pembelajaran, dan tingkatan pencapaian dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Novela ya yang sudah sharing, luar biasa sekali. Oke, kita coba ya. Saya coba akan share screen lagi. Sudah terlihat ya adik-adik ya? Sudah, Bu. Nah ini, oh iya, ini tadi terlewat sedikit. Dalam merumuskan indikator dulu ya, kita lihat karena indikator itu kan posisinya di atas sebelum ke tujuan pembelajaran. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan indikator. Nah, indikator yang pertama dirumuskan dari KD, kemudian menggunakan kata kerja operasional atau KKO, tadi yang sudah kita bahas sama-sama. Nah, yang dapat diukur. Kemudian indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat yang simple, jelas dan mudah dipahami. Nah, artinya kenapa sih tujuan indikator harus simple, harus jelas dan mudah dipahami? Ya, karena belum tentu ketika kita membuat RPP kita sendiri yang menggunakan. Bisa jadi teman kita yang menggunakan ataupun orang lain. Jadi akan paham dengan indikator yang dibuat. Jika kalimatnya bukan kalimat yang efektif, yang tidak mudah dipahami, maka siapapun yang menggunakan RPP kita itu akan sulit untuk menerapkan dalam pembelajarannya. Kemudian tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, tidak diulang-ulang kalimatnya. Hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Nah, berdasarkan KD-nya tadi. Kemudian memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, lingkungan. Jadi sesuaikan dengan karakteristiknya.
Tadi kan untuk karakteristik pembelajarannya sesuai dengan muatan yang sudah ada, seperti tadi bahasa, IPA, nah, bahasa Indonesia tadi tentang teks eksplanasi. Nah, berarti kan karakteristik mata pelajarannya sudah jelas bahwasanya teks eksplanasi itu karakteristiknya sudah jelas ke bahasa Indonesia. Kemudian potensi dan kebutuhan siswa. Nah, ini perlu ditekankan juga untuk adik-adik semua, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita ini jangan terlalu setiap sekolah itu atau setiap kelas itu beda. Misalkan di sekolah A dengan di sekolah B, sama-sama kelas 6, itu tujuan pembelajarannya untuk membuat indikator itu tidak harus sama antar semua sekolah, karena itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya masing-masing. Siswa di sekolah kita kemampuannya misalkan di bawah rata-rata, kita buat tujuan pembelajarannya atau indikatornya itu terlalu tinggi. Nah, itu akan berpengaruh ke ketercapaian materi, sehingga materinya tidak tuntas karena indikatornya itu terlalu tinggi. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita, sekolah kita, dan masyarakat lingkungan. Sesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Kemudian tadi, nah ini bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik. Coba boleh siapa yang ingin bantu membacakan? Silakan, langsung saja. Silakan, boleh raise hand atau langsung saja silakan dibacakan. Fitri, Fitri. Oh ya, lanjut, itu sudah ada. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? Menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberi petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. 1. Oke. Audience. Terima kasih, Fitri. Novela. Ya, boleh Novela. Alia aja, Pak. Halo, Bu Sorima? Ya, halo. Oke. Ini dibacakan lagi ya? Ya, boleh. Tadi siapa? Nah, itu Alia itu. Alia. Ya. Baik, yang pertama ada audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens adalah siswa. Meski secara bahasa audien artinya pendengar, tetapi audien di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dalam pembelajaran. Ya, lanjutkan. Lanjut saja. Yang kedua, behavior yang berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks KBM, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka, tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior atau aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO, seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari 1. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan satu perbuatan. Dengan demikian, siswa lebih fokus pada satu perbuatan tersebut sehingga pembelajaran lebih optimal.
Yang ketiga ada condition. Condition berarti suatu keadaan. Dalam konteks KBM, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Perumusan condition adalah dengan menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Condition tertulis dalam bentuk kata kerja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh di bawah. Yang keempat, degree. Yang keempat ada degree, berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda, bergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Ya. Untuk lebih cukup. Ya, terima kasih sudah membacakan tadi. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita kembalikan ke tadi. Kenapa di tujuan pembelajaran tadi saya buat ada A, B, C, D. Nah, ini supaya tujuannya kita lebih memahami bahwasanya untuk membuat tujuan pembelajaran sendiri itu harus mengandung 4 unsur pokok yang kita sebut dengan unsur A, B, C, D. Nah, ini supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Nah, apa sih itu audience itu? Nah, audience ini siswa. Ya, jadi harus ada siswanya. Dalam tujuan pembelajaran harus dilampirkan siswanya. Kemudian ada behavior. Nah, di sini prosesnya. Proses ataupun aktivitas dalam pembelajaran harus terlihat pada tujuan pembelajaran itu. Nah, misalnya seperti KKO. Nah, ini ada kata-kata memahami, mendemonstrasikan, menelaah berdasarkan KKO-nya. Kemudian ada yang ketiga ada condition. Nah, ini suatu keadaan. Nah, seperti apa misalnya? Ada aktivitas yang dilakukan siswa. Apa sih kira-kira yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran akan kita capai? Pasti ada dong harapan Bapak Ibu guru semua yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Nah, ini dituliskan, terlihat. Kemudian ada degree. Nah, apa itu degree? Nah, dalam konteks KBM sendiri ini degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Nah, siswa menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan sama-sama contohnya di bawah ini. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik dengan benar. Nah, dengan mengamati gambar berarti mana dengan mengamati gambar? Nah, yang pertama ini berarti dia condition, berarti dia C. Nah, kita buat di sini C. Atau tidak perlu kita buat, tidak apa-apa. Yang penting kita memahami bahwasanya dengan mengamati gambar itu, oh ini berarti kondisi. Yang dilakukan itu apa yang dilakukan siswa? Oh, mengamati. Nah, ditulis. Nah, siswa ini adalah sebagai audiens, ini harus dituliskan. Siapa yang mengamati? Kemudian membedakan gambar komik dan bukan gambar komik. Nah, itu masuk ke behavior nih. Selanjutnya, degree dengan benar. Nah, apa yang ingin kita tuju? Tujuannya apa? Nah, ini berarti mengamati gambar komik dan bukan komik dengan benar. Tujuannya dengan benar atau dengan baik. Nah, juga boleh. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Melalui pengamatan video, nah ini condition, siswa, audiens dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan tepat. Nah, ini sudah mengandung keempat unsur tadi. Asal sudah mengandung 4 unsur tadi, nah itu sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang baik. Kita akan kembali ke RPP tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, dengan membaca C, siswa, audiens tadi mampu memahami. B. Masih ini Bu share screen ya? Iya. Belum ada di sini. Belum stop share ya? Kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Oke.
Maaf. Mungkin di stop dulu, diulang lagi share. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, ini tadi dengan membaca C. Siswa A mampu memahami B. Bacaan dari teks eksplanasi tentang mengubah dunia dengan baik. Nah, ini ada kata-kata dengan baik, berarti degree. Nah, ini sudah mengandung keempat unsur untuk tujuan pembelajarannya. Sampai ke bawah. Nah, sampai sini, sampai ke merumuskan indikator, kemudian tujuan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kita sharing sama-sama di sini. Atau sudah paham semua yang saya sampaikan? Saya takutnya nanti yang Ibu, saya izin. sampaikan ini enggak paham ya? Atau saya terlalu cepat menyampaikannya atau bagaimana? Pas, Bu. Pas. Jawab pas, Bu. Tapi boleh nggak kami? Iya, bagaimana? Ibu izin bertanya boleh, Bu? Boleh. Ibu Yang mana yang harus saya tampilkan lagi? yang tadi kan ada ABCD kan, Bu? Ya. Audien, terus behavior. Kan ada sendiri kan, Bu. Nah, di bagian RPP ini ada yang di nomor 6 tuh kan ada TPACK tuh apa, Bu? Oh, ini ya. Ini. Iya, Bu. Oke, bagus sekali pertanyaannya, berarti jeli ya. Ini ada yang bertanya, ini apa di dalam Masuk. itu ada TPACK. Nah, coba kita lihat. Maaf, tadi siapa yang bertanya? Namanya? Ayu, Bu. Sebentar, itu ada suara motor. Ayu, Bu. Ayu Apriliani. Iya, Ayu. Nah, coba kita lihat antara 5 lah. Tujuan pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, ini yang kelima, ini kan tidak ada kata video ya. Tidak ada di sini video. Nah, ini ada video TPACK. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya untuk RPP yang dituntut sekarang ini kan zamannya sudah zaman apa ya? Milenial lah istilahnya. Nah, jadi kita dituntut seorang guru itu ke depannya itu dituntut untuk memiliki kemampuan TIK ya, kemampuan TIK. Jadi kita biasanya kalau mengajar, kalau dulu kan hanya memanfaatkan lingkungan sekitar mungkin. Jadi untuk sekarang ini karena jaringan internet itu sudah ada di mana-mana, jadi kita bisa memanfaatkan internet. Misalkan video, kita mau menampilkan video menggunakan proyektor atau kita menggunakan laptop. Nah, atau kita menggunakan YouTube untuk pembelajarannya. Nah, itu berarti sudah menggunakan TIK, sudah masuk ke sini. Ini ada kata-kata video. Jadi kita memanfaatkan video pembelajarannya. Nah, boleh menggunakan jaringan internet atau tidak. Yang penting di situ intinya kita menggunakan bahan barang-barang ataupun media elektronik seperti laptop, PPT, proyektor, itu ya. Bagaimana? Ayu? Keluar, Bu, sinyalnya, Bu. Oh, iya, sinyalnya terpental ya. Oke, intinya ke situ ya. Jadi boleh kita masukkan atau tidak kita masukkan, boleh nggak Bu TPACK-nya? Boleh. Kalau mau dimasukkan silakan, akan lebih bagus lagi. Apabila belum, kita sesuai dengan ini ya, dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Itu kan artinya tidak harus dipaksakan, tergantung kondisi sekolah masing-masing. Oke ya, karena Ayu tadi terpental, kita akan lanjutkan supaya lebih cepat. Nah, ini kita lanjut ke yang bawah. Nah, ini karakter yang diharapkan. Sini ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ini pasti adik-adik semua sudah paham lah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk yang karakter yang diharapkan dalam pembelajarannya.
Nah, lanjut ke materi. Di sini untuk materinya, karena ada 3 muatan pembelajaran tadi. Yang pertama ada teks eksplanasi sendiri, ini untuk materi bahasa Indonesia. Kemudian rangkaian listrik sederhana, seri paralel dan komponen-komponennya ini masuk ke IPA, perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh listrik ini masuk ke IPS. Nah, ini materinya sudah ada, dituliskan 3-tiganya. Kemudian untuk model ataupun metode pembelajaran sendiri ini kita menggunakan, ada pendekatannya saintifik, kemudian di sini ada metodenya, ada penugasan, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan mungkin sebagainya. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan itu apa. Nah, ini kita tuliskan di sini, ada project based learning ataupun yang sering kita sebut dengan PJBL. Nah, ini di metode dan model sepertinya tidak perlu saya jelaskan, adik-adik mungkin sudah memahami. Kemudian medianya, media dan sumber belajar yang kita gunakan. Nah, ini di sini tadi ada LKPD nanti yang akan kita buat. Selanjutnya karena tadi ada TPACK ya kita menyediakan ada proyektor, kemudian laptop, smartphone, kartu sortir, dan ada min mapping. Nah, ini media nanti yang akan digunakan dalam RPP. Kemudian ada lampu senter, gambar lampu, teks bacaan, ini untuk IPA. Untuk bahasa Indonesia sendiri hanya menggunakan teks bacaan, yaitu teks eksplanasi tadi. Nah, kemudian jangan lupa di sini dituliskan sumber belajarnya. Dari mana sumber belajar yang kita ambil? Apakah hanya terpaku dengan satu sumber saja? Tidak. Apalagi untuk K13 ini kan ada 2 sumber, ada buku siswa dan juga ada buku guru. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, ini buku siswanya, ada buku gurunya. Selanjutnya, sumber belajarnya apakah hanya dari buku saja? Tidak. Lingkungan sekitar sekolah, kemudian guru-guru. Nah, ini semua bisa kita jadikan sumber belajar di sekolah. Nah, di sini saya contohkan yang saya ambil narasumber, ada guru, ada staf sekolah, dan pegawai sekolah lainnya untuk kegiatan IPS. Nah, ini sumber belajarnya untuk IPS. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Sebetulnya saya ingin praktek mengajar di sini, tapi karena waktunya ini sudah sore, nanti takutnya nggak cukup, saya sedikit saja lah ya. Untuk kegiatan pembelajaran, nah ini tadi yang disebutkan di awal. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, ada pendahuluan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang ada pada pendahuluan? Nah, ini seperti biasanya ya, kita menyapa siswa. Nah, guru bersama siswa saling memberi menanya jawab, menyampaikan kabarnya masing-masing. Nah, ini kita langsung beri alokasi waktunya untuk pendahuluan. Berapa kira-kira alokasi yang dibutuhkan? 10 menit. Nah, kemudian siswa dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh guru. Kelas dilanjutkan dengan berdoa, kemudian menyiapkan diri untuk siap belajar, memeriksa kerapihan, menyanyikan lagu, kemudian menyimak persepsi, tanya jawab tentang materi pembelajarannya. Selanjutnya ada motivasi ini yang terakhir. Siswa melakukan tepuk PPK, tepuk semangat. Ini untuk memotivasi siswa. Jangan lupa pada tujuan pada kegiatan pendahuluan ini disampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana untuk di kegiatan pendahuluannya? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita pada kegiatan inti. Halo? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas? Bu. Oke, di sini saya akan menjadi guru ya. Baik, Bu. Akan menjadi guru untuk di kegiatan inti, jadi adik-adik semua di sini akan jadi murid. Ya, betul. Nanti kalau diperintah, apapun perintahnya harus diikuti. Karena Ya, guru, Pak. ini murid, kita jadi murid. Harus aktif. Silakan, Ya. Bu, lanjut. Lanjut ya. Saya contohkan di kegiatannya.
Oh, video call sambil menelpon. Oke, bisa di ini dulu, di mute dulu. Nanti silakan ketika saya bertanya, silakan di unmute. Oke. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, baik semua. Sudah sarapan semuanya? Sudah dong. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah nanti yang semangat ya belajarnya. Baik, Bu. Bagaimana untuk hari ini? Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Eli sakit, Bu. Kenapa? Sakit? Demam. Oh, demam. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan teman kita segera sehat sehingga besok bisa ikut belajar kita bersama-sama di kelas. Nah, ya. Seperti biasa, anak-anak ibu semua sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini nantinya dapat kita terapkan dengan baik di kegiatan kita. Kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, selesai ya. Nah, Ibu cek dulu ini untuk kerapian pagi ini. Anak-anak ibu semua sudah rapi semua, baju sudah menggunakan baju seragam, kemudian mandi semua nggak ini tadi pagi? Tidak, Mandi dong, Bu. Mandi. Ya, semuanya pakai kaos kaki ya? Iya, Bu. Pakai. Iya, pakai kaos kaki, pakai ikat pinggang. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak ibu semuanya ini udah siap belajar. Dari rumah saja, dari pakaiannya, dari busana kalian saja sudah terlihat bahwasanya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, nah kita seperti biasa sebelum pembelajaran untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Yang akan dipimpin, coba Ayu, silakan dipimpin, silakan ke depan. Kita silakan dipimpin untuk lagu Indonesia Raya. Ayo, Ayu. Ayo. Ayo kawan-kawan, bersiap. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Tanah air. Iya, terima kasih Ayu. Ya, udah cukup ya. Nah, terima kasih Ayu yang sudah memimpin lagu. Nah, anak-anak ibu semua, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih ingat kita belajar apa? Coba Masna, mana Masna ini? Nah, Masna masih ingat kita belajar apa kemarin? Belajar IPA, Bu. IPA. Tentang apa Masna? Masih ingat? Ekosistem, Bu. Oh, tentang ekosistem. Iya. Apa saja contoh-contoh ekosistem, Masna? Masih ingat? Ekosistem. Ingat, Bu, ekosistem buatan, ekosistem alami, ada biotik dan abiotik, Bu. Oke, terima kasih, Baik, Bu. Masna. Nah, di sini sebenarnya sedikit ya sebelum saya lanjutkan. Ini kan ada persepsi. Jadi di sini harus berkaitan antara pelajaran ini kan materi pembelajaran sekarang dengan yang kemarin. Nah, sehingga kita akan membahas sedikit pembelajaran kemarin mengaitkan dengan hari ini. Nah, karena ekosistem itu kan tidak ada kaitannya dengan pembelajaran kita ya, tapi tidak apa-apa, ini kan hanya semacam teaching. Nah, jadi untuk sebaiknya pembelajaran yang kita tanyakan kan pembelajaran yang kemarin. Jadi kita mengulang lalu mengaitkan dengan pembelajaran hari ini. Intinya seperti itu ya di kegiatan apersepsi. Nah, ini
jangan langsung di sini guru itu menjelaskan materinya, jangan dulu, tapi mengulang, meminta siswa untuk mengulang pembelajaran yang kemarin, baru mengaitkan dengan materi yang hari ini. Oke. Nah, jadi anak-anak ibu semua tadi sudah dijelaskan ya oleh teman kita Masna, sudah tanya jawab tentang materi yang kita pelajari kemarin. Nah, jadi untuk hari ini nanti sama-sama kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi kita nanti di situ akan sama-sama belajar, kemudian secara individual, kemudian ada nanti kegiatan per kelompok, ada tanya jawab. Nah, intinya harapan Ibu nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, anak-anak Ibu semuanya aktif ya untuk mengikuti pembelajaran, baik pembelajaran secara individu ataupun secara kelompok. Nah, anak-anak Ibu semua, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nah nanti dengan membaca, anak-anak Ibu semua mampu memahami bacaan dari teks eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia dengan baik. Setelah membaca, siswa mampu menganalisis teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan baik. Nah, lalu sampai selesai ini kita bacakan tujuan pembelajarannya. Ya, nah di sini Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu semua di sini masih semangat atau tidak dalam mengikuti pembelajaran. Nah, coba Ibu tes dulu tepuk semangatnya gimana. Bisa tepuk semangat? Nah, ini kalau kenapa apa namanya? Kamera saya tidak dapat terbuka ya. Nah, ini. Atau tepuk apa biasanya sudah diajarkan oleh Pak dosen? Ada tepuk atau ada yang tepuk apa gitu? Tepuk semangat, Bu. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat ya. Oke, kita coba sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi semuanya, harus bersuara. Oh, belum semuanya. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti semangat ya belajarnya dari awal hingga akhir. Nah, itu tadi sekilas tentang kegiatan pendahuluan. Nah, jadi kita adik-adik semua punya tepuk apa boleh. Ya. Atau mau kita buat ice breaking di awal juga boleh, silahkan. Yang penting ini adalah kegiatan untuk memotivasi siswa. Kalau di awal siswa itu udah semangat belajarnya, nah udah kelihatan nanti di kegiatan intinya juga akan semangat. Nah, ini pentingnya untuk memotivasi siswa ya. Nah, kemudian lanjut kita pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti. Ini ada 5 JP ya. Jadi kalau dalam 1 JP itu ada 30 menit, adik-adik semuanya ada 30 menit. Nah, tinggal kalikan 5 JP. 1 jam pembelajaran 35 menit. Nah, yang pertama ini di kegiatan inti, ini siswa diminta untuk mengamati lampu yang dibawa oleh guru di ruang kelas. Nah, ini ada kegiatan pengamatan dulu. Kemudian di sini ada kegiatan mengajukan pertanyaan. Saya contohkan di sini, anak-anak Ibu semua, ada yang tahu Ibu bawa apa ini? Ada yang tahu Ibu bawa apa? Atau mungkin di kelas kita coba lihat di atas Januari. Coba di atas ada apa Januari? Ada lampu, Bu. Ada lampu. Iya, terima kasih ya. Ada lampu di ruang kelas kita. Ada berapa lampunya Januari? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, Bu. Oh, ada 4. Nah, coba anak Ibu siapa yang silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu nanti ya. Di sini siapa yang tahu sih
siapa tokoh penemu listrik itu? Ada yang tahu? Fitri coba. Masih ingat nggak Fitri? Apa, Bu? Nah, siapa tokoh penemu listrik Fitri? Masih ingat Fitri? William Glenner, Bu. Siapa? William. William? Ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di kelas? Ini di kelas kita kan lampunya nyala ya. Nah, kok bisa lampunya ini nyala di dalam kelas kita ini? Bagaimana sih prosesnya? Ada kabelnya, Bu. Kabelnya, Ada Bu. kabelnya. Bu. Coba kabelnya. Kok kalau ada kabelnya saja bisa nyala ya, begitu ya? Ada Harus listriknya, Bu. Arus listriknya mengalir melalui kabel, Bu. Ada listrik, Ibu. Ada listrik. Nah, coba satu-satu. Ibu pengen dengar suaranya. Siapa ya? Rahmawati, Bu. Siapa? Rahmawati, Bu. Ini. Rahmawati yang ini loh, yang laki-laki mana ini? Oh, yang laki-laki, Iya, yang dari tadi nggak terdengar nih anak ibu yang laki-laki ini. Ahmad, coba Ahmad. saya Ahmad Nika. Mana Ahmad? Mana Ahmad tadi? Ada. Ada ya di Zoom? Jawab. Nah, itu. Jawab itu. Mohon maaf, Bu. Bisa diulang, Bu? Oh iya. Nah, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di kelas? Gimana caranya? Ayo, Ahmad, dijawab saja. Tidak apa-apa, tidak Ibu cubit nanti kalau salah ya, Ahmad ya. Arus listrik dihasilkan oleh gardu penerima pada pusat pembangkit listrik. Kemudian arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi pada generator listrik tegangan tinggi menuju gardu penerima di berbagai daerah. Arus listrik lalu disalurkan ke rumah, ke gedung-gedung gitu. Itu baca di Google loh ya. Oke, wah luar biasa ini. Nalar, Pak. Rupanya Ahmad diam-diam itu rupanya punya ini ya. Ya, Bu. Kemampuan yang luar biasa. Oke, kita beri apa ya? Kita beri tepuk apresiasi. Nah, ini saya tidak bisa mengajarkan tepuk apresiasi atau tepuk jos atau tepuk jempol. Nah, itu banyak sekali ya ada cara-cara mengapresiasi. Oke, terima kasih anak Ibu Rahmat. Nah, sekarang coba Ibu minta, tadi kan Ibu tanya secara individu ya, siapa tadi tokoh penemu listrik, apa benar tadi yang disampaikan oleh teman kita, siapa tadi, lupa yang pertama tadi. Nah, coba sekarang kalian boleh tuliskan jawabannya secara berpasangan tentang pertanyaan yang tadi. Nah, boleh kalian diskusikan lagi. Beri waktu 2 menit ya untuk mendiskusikannya. Sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai ya. Nah, Selesai, Bu. Anggap sudah selesai, sudah kegiatan berdiskusi. Nah, sekarang Ibu minta kalian membaca teks bacaan tentang penemu listrik yang ada di buku kalian. Silakan dibuka bukunya. Halaman 23, sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan kalian membaca senyap ya, tidak ada yang bersuara. Ibu beri waktu 3 menit untuk membacanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, di bawah teks bacaan yang sudah kalian baca tadi ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian diskusikan jawaban tersebut dengan teman kalian. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan bagi dulu ya. Menjadi kita semua ada 30 ini ya, 30 siswa, 33 siswa ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok.
Oke, sudah selesai dibagi. Silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah selesai ya, Ibu beri waktu untuk diskusi 15 menit. Ini sudah selesai. Selanjutnya silakan simpan dulu jawaban kalian. Nah, silakan disimpan. Nah, coba sekarang semuanya perhatikan di bahan ajar yang ada di buku kalian itu ada contoh, ya, ada contoh rangkaian seri. Nah, sudah diamati? Sudah, Bu. Ya? Ya, Bu. Iya, Nah, sudah. Bu. Oke, nah ini kursinya ini apa ya, belum tersusun secara berkelompok. Nah, sekarang silakan kalian duduk berhadapan ya. Tidak ada yang membelakangi papan tulis. Nah, ini kita atur dulu untuk duduknya berkelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan center ya, masing-masing kelompok. Itu akan Ibu bagikan satu center. Nah, coba sekarang kalian amati center yang ada di meja kalian. Nah, silakan kalian buka, bongkar batang senternya. Kalian amati dengan teliti. Nah, rangkaian apa kira-kira yang ada pada baterai lampu senter tersebut? Sudah dibongkar? Sudah, Bu. Ya, coba diamati. Nah, ada rumah senternya ya. Sudah terlihat. Nah, silakan dipisah-pisah, disusun supaya tidak tercampur. Oke, nah jika sudah selesai melakukan pengamatan, nah silakan coba kalian tuliskan bersama kelompok kalian masing-masing proses perjalanan arus listrik dari rangkaian seri, nah berdasarkan hasil pengamatan tadi. Nah, silakan kalian tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Bu. Baik, Bu. Ya, iya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Cukup kan? 5 menit? Cukup ya. Cukup, Semuanya Bu. bekerja sama ya, saling membantu. Saling Baik, membantu Bu. satu sama lain, iya. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, sekarang coba ada perintah selanjutnya di LKPD untuk masing-masing kelompok menggambarkan rangkaian seri pada baterai lampu yang sudah kalian amati. Selanjutnya kalian juga harus menjelaskan posisi di mana ada kutub positif dan ada kutub negatif, serta disertai dengan alasannya. Nah, ini sebenarnya nanti ada ininya ya, ada LKPD-nya. Jadi guru tidak berulang-ulang menjelaskan, siswa tidak sering-sering bertanya lalu guru menjawab, itu akan mengganggu proses diskusi. Jadi lebih bagusnya itu langsung diberikan LKPD-nya. Sehingga sekali menjelaskan, siswa apabila kurang paham langsung melihat LKPD yang sudah dibagikan. Ini hanya keterangannya saja. Oke. Sudah selesai? Bu. Sudah. Nah, setelah selesai, silakan kalian di sini kan tadi sudah berdiskusi ya untuk mengamati rangkaian seri, kemudian sudah menggambar. Nah, sekarang kita akan coba melakukan percobaan, ya, akan melakukan
percobaan berdasarkan alat dan bahan yang tadi sudah disiapkan oleh kalian. Nah, sudah ya, sudah dilaksanakan? Sudah lengkap semua alatnya? Sudah, Bu. Iya. Bu. Oke, sudah. Nah, itu hanya batas dari IPA-nya di situ. Sampai melakukan percobaan tadi, diskusi tadi. Nah, ini kita masuk ke IPS. Namun di sini tidak boleh disebutkan. Kita lanjut ke pembelajaran IPS ya, anak-anak. Nah, itu tidak. Nah, setelah selesai ini di sini guru mencoba kembali untuk menyalakan lampu. Nah, ini sudah masuk ke materi IPS. Nah, coba Siti Hawalia bisa bantu Ibu untuk menyalakan lampu di kelas, Nak? Bisa, Bu. Oke. Nah, coba Siti, adakah perbedaan Siti sebelum dan sesudah lampu dihidupkan? Ada, Bu. Ada, apa itu Siti? Sebelumnya kelas gelap, setelah dihidupkan kelas jadi terang. Oke, luar biasa ya. Tadi sebelum dinyalakan kelas kita itu gelap, setelah dinyalakan terang ya kelas kita ya. Nah, kemudian apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, coba anak Ibu Hendra. Nah, anak Ibu yang paling gagah Hendra. Coba apa perbedaannya Hendra? Iya Bu, perbedaannya sebelum ada listrik sama tidak ada listrik Bu ya? Iya. Ya, kalau yang sebelum ada listrik tuh Bu, kita tidak bisa menonton TV, sepertinya contohnya. Setelah sudah ada listrik kan jadi bisa. Jadi bisa nonton TV, tidak bisa karena televisi membutuhkan apa? Listrik Bu. Listrik, ya. Nah, bagaimana listrik dapat memengaruhi kehidupan dunia? Nah, apa sih pengaruh listrik ini untuk kehidupan di dunia? Coba anak Ibu Miftah Nurzela. Miftah. Miftah mana? Ya, Miftah mana ini Miftah? Teman-temannya. Mungkin ke belakang. Ya, izin ke belakang atau. Oh, coba Ruki aja. Rukiatul Hilal. Ayo, Ibu Ruki, apa? Ya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya bisa boleh, ayo nggak apa-apa, jangan takut salah. Tidak apa-apa. Ya, apa pengaruhnya? Atau ada yang bisa bantu Ruki? Coba angkat tangan, coba. Iya, siapa yang bisa bantu Ruki? Lewat, Bu. Iya, boleh. Silakan. Pengaruh listrik, bagaimana listrik dapat mengaruhi kehidupan dunia. Contohnya pengaruh listrik pada dunia yaitu Bu, memudahkan segala aktivitas sehari-hari. Contohnya bagi emak-emak biasanya nyuci pakai tangan, sekarang bisa pakai mesin cuci, memasak pakai masak nasi bisa pakai Magicom dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, luar biasa. Ini perlu diberi tepuk jos ini sebenarnya. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Oke, tidak apa-apa. Ibu rasa sudah cukup. Nah, tadi kan sudah ada beberapa teman-teman kalian ini ya yang sudah membacakan yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu tentang apa itu perbedaan masa sebelum dan sudah
lampu dihidupkan, kemudian apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, kemudian bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia. Nah, sekarang Ibu ingin kalian kembali menuliskan tentang perbedaan masa antara sebelum ada listrik dan setelah ada listrik pada kertas post-it yang Ibu berikan. Nanti kita akan tempel pada kartu sortir yang sudah Ibu siapkan di depan, di papan tulis. Nah, Ibu akan bagi masing-masing satu anak, ya, Ibu bagi 2 kartu post-it warna merah dan warna hijau. Nah, silakan untuk yang warna merah dituliskan masa sebelum ada listrik dan warna hijau setelah ada listrik. Nanti kalau sudah selesai kita tempelkan di depan ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Oke. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Jika sudah, silakan tempelkan di papan tulis. Sudah selesai ya? Baik, Bu. Oke, kita sama-sama ini akan menyortir mana jawaban teman-teman kita yang kurang tepat akan kita pindahkan. Oke, nah jadi nanti di sini ini nanti ini harusnya saya tampilkan tadi ya. Ada kartu sortir, nah ini menggunakan media kartu sortir, jadi ada masa sebelum dan setelah ada listrik. Nah itu apabila jawabannya itu terbalik, tertukar, misalkan ditempelnya dia tertukar, nah maka kita pindahkan gitu. Namanya kartu sortir yang nggak pas itu kita sortir. Nah maka disebut dengan kartu sortir. Tapi ini hanya untuk media untuk awal saja, untuk memancing siswa dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, tidak perlu lama-lama sebetulnya di sini. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kita sama-sama untuk menonton video. Nah, silakan semuanya perhatikan ya di depan, nanti silakan kalian amati video yang akan Ibu putar. Ini video ini berisi tentang masa kehidupan sebelum dan sesudah ada listrik. Nah, kita sama-sama akan amati videonya. Silakan kalian catat jika ada hal-hal yang menurut kalian dianggap penting. Nah, sudah? Silakan diamati videonya. Nah, ini sudah selesai lah mengamati videonya ya. Ini videonya tidak saya tampilkan. Atau saya tampilkan ini videonya, tapi harus saya cari dulu. Boleh, Bu. Boleh. Oh, boleh. Saya coba akan tampilkan ya. Pak Fauzan boleh menyampaikan sedikit apa sambil menunggu saya mencari videonya? Oh iya, boleh. Ya, saya apa dulu? Saya mungkin fokus ke pengecekan mahasiswa ini. Yang tadi yang 3 orang tadi yang rombongan siapa itu? Novela, siapa lagi? Rombongan ini Novela. Novela berdua Maisara, Kak. Novela berdua Maisara. Oh, Novela dengan Maisara ya. Oke. Berarti kita ini Bertiga kelihatannya. Mutia, Bu. Yang bertiga di siapa? Bu. Mutia, Nurul. Mutia, Nurul, sama Mutia, Salsabila, Nurul, Pak. Mutia, Salsabila. Salsabila, Nurul. Salsabila, Nurul. Ini 3 ya. Nurul. Oke, ada mana? Oke. Saya, Pak. Sabi, Pak. Oke, Mutia, bentar. Salsabila, Nurul. Ini 3 di sini berarti ditambah 1, 2, 3 tambah 3, 36. Berarti hadir semua ya hari ini. Yang sakit ada? Siapa tadi? Nggak ada. Ya, nah ini tadi nih tampilan awalnya seperti ini. Nah, ya ini menggunakan yang saya sebut tadi ya TPACK di sini. Nah, ini sebetulnya saya harus tampilkan ini di awal, jadi kita mengajarnya menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PPT. Ini akan lebih memudahkan kita sebetulnya. Ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, pada kegiatan pengamatan, ini tapi khusus untuk pembelajaran IPS ya.
Terus untuk IPS-nya saja yang menggunakan PJBL. Nah, ini model pembelajarannya PJBL ini untuk pembelajaran IPS saja. Nah, ini tadi saya minta untuk amati lampu, apa perbedaannya. Nah, diskusikan. Nah, ini tadi yang saya maksud. Diskusikan dengan teman sebelahmu dan tuliskan jawaban sebelum ada listrik pada kertas post-it warna merah muda. Dan setelah itu ada listrik, dan setelah ada listrik pada post-it warna hijau. Nah, nanti akan ditempelkan, nanti di sini Ibu akan membuat kertas karton, ini bukan Ibu bagi dua, silakan ditempelkan kehidupan sebelum ada listrik pada post-it warna merah, ini ditempelkan semuanya ke sini. Nah, ini pertanyaannya tadi. Nah, ini sampai sini ya tadi. Nah, yuk anak-anak Ibu semua, coba kita akan mengamati video di bawah ini. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang itu diambil alih oleh Indonesia. Saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Nah, pemerintah waktu itu menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Nah, penerangan juga belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti pada malam hari. Penerangan di dalam ataupun di luar rumah, masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak. Maaf. Sampai mana tadi? Banyak yang berhenti pada malam hari. Untuk penerangan seperti kita sekarang, kita lebih mudah dan cepat pastinya ya. Jika dahulu kita harus memanaskan arang untuk menyetrika, nah saat ini setrika cukup disambungkan dengan listrik dan dapat langsung digunakan. Sebagai contoh, pada saat mencuci baju pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita mencuci baju masih menggunakan tangan. Nah, sekarang setelah ada listrik, kita sudah mendapat bantuan dari mesin cuci. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari, sebelum ada listrik, itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik, kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Nah, Ibu rasa sudah cukup. Ini sebetulnya bagusnya memang ditonton sampai selesai, tapi ini karena kita hanya praktik saja. Nah, seperti itulah contoh untuk videonya. Saya stop share dulu. Nah, sudah dilihat tadi videonya anak-anak Ibu?
Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah. Coba siapa yang bisa menyampaikan tadi hasil dari video? Silakan, tidak Ibu tunjuk. Siapa yang mau mewakili teman-temannya? Silakan angkat tangannya. Ada? Tanpa Ibu tunjuk. Ayo, coba siapa yang bisa menyampaikan hasil pengamatan video tadi yang kalian tonton. Ayo, coba Ibu tunjuk saja kalau begitu. Tri Susanti. Mana Ibu Tri Susanti? Ayo, Tri Susanti, mana di Zoom? Hidupkan ini mic-nya. Ya, Bu. Nah, Ya, tadi sudah diamati videonya, Tri? Ya, Bu. Sudah. Coba tadi apa yang Tri amati tadi di video tadi? Sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Iya. Apa sesudah ada listrik tadi ada apa contohnya? Kalau zaman dulu bagaimana? Kalau zaman dulu ada seperti lampu petromak untuk penerangannya. Kalau sekarang? Lampu listrik, Bu. Sudah ada lampu listrik. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Ya, Terima Bu. kasih. Selanjutnya, coba Erni. Mana Erni? Apa yang Erni amati tadi terkait video yang sudah Erni tonton? Mana Erni? Erni, halo. Hidupkan mic-nya Erni. Erni Margianti. Mungkin ada sholat mungkin ini, Bu. Oh iya, mungkin sambil sholat ya. Oke, tidak apa-apa. Coba Rahman aja, Rahman. Rahman Habibi ya? Ya, Bu. Iya, Rahman ada dua ya, Rahman Habibi. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, coba Rahman apa yang Rahman amati tadi terkait video? Dari video tadi lihat bahwa sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik, Bu. Iya, setelah ada listrik tadi sebelum ada listrik? Proses seperti proses belajar zaman dulu masih menggunakan lampu biasa gitu. Setelah adanya listrik, kita bisa menggunakan seperti lampu yang lebih terang dari sebelumnya. Gitu. Iya, boleh. Tadi sebelum ada listrik, jika mencuci masih pakai tangan ya. Setelah ada listrik bisa dibantu dengan mesin cuci. Iya, benar sekali. Nah, sekarang terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian semua di sini menjadi 5 kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu semua. Nah, kemudian setelah Ibu bagikan LKPD-nya, nanti di sini kalian akan Ibu minta untuk membuat proyek, yaitu melakukan wawancara. Nah, wawancara untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kalian nanti akan menuliskan hasil wawancara tersebut pada peta pikiran. Nah, jadi nanti anak-anak Ibu semuanya silahkan melakukan wawancara sederhana dengan staf-staf ataupun guru-guru yang ada di sekolah. Nanti akan Ibu undi ya, nanti siapa yang mewawancarai guru, siapa nanti yang dapat mewawancarai staf, misalkan TU juga boleh, atau penjaga sekolah, penjaga kantin. Jadi ini kan Ibu buat 5 kelompok ya, nantinya ada 5 undian, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silakan ke depan untuk mencabut undiannya. Nanti siapa yang dapat
guru berarti dia akan mewawancarai guru, yang mendapat penjaga kantin akan mewawancarai penjaga kantin. Jadi Ibu minta sekarang silahkan maju. Ini setiap kelompok kan sudah Ibu beri nomor ya, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan yang merasa nomor 1 maju ke depan, silakan ambil undiannya. Nah, setelah selesai, coba kalian buka dapat undian nomor berapa. Nah, di sini pada kegiatan ini, jadi guru itu meminta siswa untuk maju ke depan untuk mencabut undian. Nah, ini supaya tidak bertumpuk tujuannya. Nanti kalau tidak dibagi undian seperti ini, nanti ada yang numpuk mewawancarai guru-guru semua, akhirnya di situ tidak fokus, justru ada terjadi keributan atau apapun karena berebut. Nah, jadi harus dibagi-bagi tugasnya supaya juga waktu yang dimanfaatkan itu jadi maksimal. Nah, itu tujuannya untuk mencabut undian. Nah, ini saya stop share lagi. Wawancara dengan guru, pegawai sekolah. Nah, kemudian alat dan bahan ini juga ada pada LKPD dituliskan. Nah, ini alat dan bahannya yang digunakan. Ini alat dan bahannya apa saja? Ada pertanyaan wawancara. Nah, ini pertanyaan wawancaranya ini sudah disediakan oleh guru. Kemudian ada smartphone. Untuk apa ini smartphone digunakan? Nah, untuk video. Iya, jadi siswa itu diminta untuk bawa smartphone atau bawa HP. Kemudian ada alat tulis, ada karton, kertas HVS, spidol warna, penggaris, lem, dan gunting. Nah, ini nanti jadi siswa ini dalam satu kelompok misalkan ada 5 orang, ada satu yang bertanya atau 2 orang, kemudian teman yang lainnya itu mencatat hasilnya, kemudian ada 1 orang lagi yang video, merekam. Jadi suatu waktu siswa itu sampai ke kelas dia lupa apa hasil wawancara tadi atau mencatatnya belum selesai, mereka akan memutar kembali video. Nah, jadi siswa ingat apa jawaban yang diberikan oleh narasumber-narasumber tadi, itu tujuannya. Langkah kerjanya sudah ada. Jadi di sini guru itu tidak berulang-ulang untuk menjelaskan langkahnya seperti ini tidak. Jadi siswa sudah tahu. Awal saja guru itu menjelaskan langkahnya. Selanjutnya apabila ada siswa yang lupa, kalian silakan baca kembali langkah kerjanya. Nah, itu tujuannya. Kemudian, nah di sini juga ada LKPD selanjutnya. Nah, untuk LKPD selanjutnya ini adalah peta pikiran. Nah, di sini siswa menuliskan dari hasil wawancara tadi ya. Dari hasil wawancara tadi, nah siswa itu diminta untuk membuat peta pikiran tentang pengaruh listrik dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini contohnya. Di sini dituliskan contohnya. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Jadi silakan anak-anak ibu semua tuliskan di sini. Sebelum ada listrik, nah menggunakan setrika arang. Nah, setelah ada listrik, sudah menggunakan setrika listrik. Nah, ini akan ditemukan jawaban ini pada hasil wawancara. Nah, maka dari itu di pertanyaan wawancara nanti itu ada pertanyaan pancingan untuk narasumber supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, itu kita buat sebagai guru untuk tabel wawancaranya itu semuanya sama untuk pertanyaannya. Nah, itu. Nah, dalam membuat peta pikiran bisa kalian bentuk seperti ini. Nah, bisa bentuknya seperti ini. Mind mapping-nya bisa juga dibuat seperti ini contohnya. Nah, atau juga seperti ini. Jadi silahkan kalian kreasikan bagaimana bagusnya untuk peta pikirannya. Nah, setelah selesai nanti silakan kalian laporkan hasil wawancara kalian kepada ibu guru. Kemudian tahap yang terakhir adalah mempresentasikan hasil kerja proyek di depan kelas. Silahkan nanti kalian sampaikan ataupun presentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, setelah selesai siswa mempresentasikan hasilnya. Nah, sudah diberi apresiasi, semuanya sudah kebagian ini.
untuk menyampaikan hasil presentasinya. Nah, lanjutlah ke kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini ada pertanyaan-pertanyaan refleksi. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, halo. Halo, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih. Nah, coba Ibu ingin anak-anak Ibu menyampaikan hasil dari refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Rahmadani. Nah, Rahmadani, apa yang telah kamu pelajari pada kegiatan hari ini, Rahmadani? Mana Rahmadani? Rahmadani, hidupkan mic-nya. Ada Rahmadani nggak di sini? Di Zoom kita? Ayo coba hidupkan ininya, hidupkan kameranya. Jadi kita tahu mana yang masih standby, mana yang masih sholat, atau izin ke belakang. Ayo yang bisa silakan on kamera. Nih Rahmadani, ya lagi mengkonek M Rahmadani. Ya kan Bu, M Rahmadani ini kan? Iya, benar. Silakan hidupkan mic-nya, itu masih mute. Saya lagi ngecek ini. Rahmadani. Rahmadani, halo. Atau anak Ibu yang lain coba siapa yang membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan refleksinya? Silakan. Suruh Rahman aja Bu, Rahman. Rahman. Ini Ramadhani ini mengkoneksi ininya kelihatannya sinyalnya. Ya, Rahman ini sudah ada. Ya, coba Rahman. Ya, Bu. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, Rahman? Kita belajar apa tadi? Belajar masalah listrik, Bu. Belajar masalah listrik. Terus apa lagi? Tadi suruh Ibu minta tugas apa? Suruh buat apa? Lupa, Bu. Mengamati, Bu. Mengamati apa tadi? Mengamati bola lampu, Bu. Iya, mengamati bola lampu. Nah, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Coba. Ayo, siapa saja boleh menjawabnya? Miftah. Ayo coba Miftah. Ibu pengen dengar suara Miftah ini. Masih connect. Iya Miftah? Mana Miftah? Lagi sedang connect juga ya? Enggak, halo Miftah. Ada di Zoom nggak Miftah tadi? Saya ngecek Tadi ini. ada, Pak. Ya, Sukma aja coba Sukma. Sukma yang sudah on kamera. Yuk. Jadi yang saya sukai di pembelajaran yang kali ini, Bu, karena ada rangkaian listriknya, terus kita menguji coba, terus kita juga bekerja sama, seperti itu. Iya, itu jadi yang disukai ya. Jadi kalau pekerjaan itu dilakukan bersama, ada kerjasama, cepat selesai ya Sukma ya. Oke, nah yang belum Sukma pahami dari pembelajaran hari ini apa kira-kira? Ada yang belum Sukma pahami atau sudah paham semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Oh, Sukma sudah paham semuanya. Oke. Ya, Sukma sudah paham rupanya. Oke, bagus. Kita kembali lagi ke RPP tadi. Terima kasih Sukma ya.
Sampai sini. Nah, ini tadi di kegiatan penutup ya, ada pertanyaan refleksi. Sebelumnya di sini guru memberikan penghargaan dengan berbagai bentuk untuk kelompok belajar yang paling baik. Nah, di sini boleh guru memberikan reward, tepuk tangan, ataupun hadiah, apapun itu bentuknya boleh. Kemudian ini melakukan refleksi tadi. Nah, untuk refleksi ini, refleksi kesimpulan ini sendiri bisa ditanyakan secara langsung, secara klasikal, ataupun dengan menuliskan. Nah, ini kalau biasa yang saya pakai, ini menuliskan semua. Jadi, ada kelemahan dan kelebihannya jika dilakukan secara langsung. Nah, kelemahannya itu tadi, jadi hanya ada beberapa siswa itu yang aktif. Jadi, siswa yang biasa angkat tangan, yang aktif itu saja yang mau angkat tangan. Nah, atau harus ditunjuk oleh gurunya. Sementara jika refleksi ataupun kesimpulan itu dilakukan dengan secara tertulis, misalkan menggunakan post-it, setiap siswa dibagi satu post-it, lalu menuliskan apa yang sudah dipelajari, apa yang disukai, kemudian apa yang belum dipahami, maka semua siswa akan menuliskan itu. Dan kita guru membacakan hasil refleksi itu setelah selesai pembelajaran. Kita jadi tahu berapa siswa sudah paham, berapa siswa yang belum paham. Nah, seperti itu ya, itu kelebihannya menuliskan refleksi menggunakan post-it. Oke, nah setelah itu biasa siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Kemudian siswa menyanyikan lagu daerah apapun itu. Ini saya contohkan lagu Batanghari. Kemudian kelas ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu orang siswa. Nah, itu untuk kegiatan penutup. Nah, kita belum sampai ke penilaian ya. Kalau sampai ke penilaian, nah ini akan lama sekali, kita tidak cukup waktunya untuk satu hari ini. Ini mungkin kita hanya sedikit membahas tentang RPP saja. Nah, sampai sini untuk pembahasan tentang RPP. Untuk kegiatan pendahuluan tadi sudah, kegiatan inti dan penutup. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah buka forum diskusi. Izin bertanya, Bu? Iya, boleh. Silakan Sukma ya. Ya, Bu. Ya, boleh. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai lembar kerja peserta didik. Nah, itu kan di tadi itu kompetensi dasarnya mengenai mata pelajaran IPS. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran yang lain, Bu? Apakah KPD-nya berbeda-beda atau kita hanya menggunakan satu mata pelajaran aja gitu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya, LKPD itu kan sebetulnya untuk memudahkan kita ya. Kalau zaman dulu itu kebanyakan dituliskan LKPD itu di papan tulis. Sebetulnya LKPD itu kan bentuknya bisa bermacam-macam ya, namanya lembar kerja peserta didik. Nah, jadi untuk lebih memudahkan kita guru, LKPD-nya itu memang dibuat dalam bentuk terpisah gitu. Artinya ada 3 LKPD. Itu kan muatannya kan ada 3, ada Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, itu LKPD-nya dibuat terpisah. Yang IPA ya dibuat IPA, yang IPS dibuat IPS beserta dengan tujuannya masing-masing. Atau kalau tidak, dibuat tujuannya itu pun jadi satu di situ, kemudian di bawahnya tetap ada LKPD-nya tapi terpisah begitu. Nah, supaya untuk memudahkan penilaian juga, karena rangkaian kegiatannya itu kan dipisah-pisah. Jadi kalau LKPD-nya itu nanti disatukan, nah itu siswa nanti akan bertanya-tanya. Jadi ketika yang saya tampilkan tadi hanya LKPD IPS saja kan. Nah, itu ada sebetulnya LKPD untuk IPA, kemudian ada juga LKPD untuk Bahasa Indonesia. Nah, itu dibuat secara terpisah. Tapi dilampirkan satu di RPP itu. Bagaimana, Sukma? Bu, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, belum sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Iya, sama masih untuk KD-nya, tujuannya itu juga sama dituliskan langkah-langkah kegiatan, alat dan bahannya. Jika ada alat dan bahannya itu ya dituliskan. Ini kan kalau ini kan PJBL ya. Jadi proyek. Nah, kalau proyek itu pasti ada alat dan bahan. Maka dari itu dituliskan alat dan bahannya. Kalau seandainya tadi Bahasa Indonesia, nah itu LKPD-nya itu hanya di situ medianya hanya teks. Nah, lampirkan di situ teks eksplanasinya. Kan LKPD itu ada petunjuknya. Nah, supaya memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas. Nah, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, Mas Raya. Mas Na, Bu. Oh, Mas Nau, ya Mas Nau. Silakan. Jika di kegiatan inti tadi tidak
ada salah satu yang tidak terlaksana, apakah tujuan pembelajaran itu efektif, Bu? Ya, sebentar saya buka kegiatan inti ya. Nah, di sini. Misalkan yang mana yang tidak terlaksana, bisa dicontohkan. Yang IPA-nya atau? Yang IPA-nya boleh. Oh, misalkan yang IPA-nya. Nah, ini alasan dulu. Alasannya tidak terlaksana misalkan kenapa? Karena waktu mungkin, Bu. Oh, karena waktu. Oke. Jadi, kembalikan lagi, ini kan satu pembelajaran 1 hari ya. Memang terkadang kita yang namanya pengelolaan waktu itu terkadang sering kita meleset, kita guru ketika mengajar. Sudahlah kita buat RPP itu sudah bagus, waktunya itu sudah jelas di situ. Tapi terkadang tidak tercapai gitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, sebisa mungkin tujuan yang kita buat itu harus tercapai. Nah, untuk waktu sendiri itu bisa kita tambah. Nah, namanya waktu efisiennya kan kita harus sesuai ya dengan RPP yang kita buat. Namun kenyataannya di lapangan, nah itu kendala waktu itu sering kali ditemui oleh guru-guru. Terutama karena kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Apalagi PJBL yang saya praktekkan itu yang IPS tadi. Itu kan proyek, di situ ada wawancara, kemudian ada membuat mapping lagi, ada presentasi lagi. Nah, ada kelompok yang cepat selesai mengerjakan, ada kelompok yang lama mengerjakannya. Nah, itu boleh kita tambah waktunya. Misalkan tidak selesai hari ini. Nah, itu boleh disambung esok hari ataupun untuk PR. Mana yang bisa dijadikan untuk pekerjaan rumah, yang bisa dia kerjakan di rumah. Nah, itu untuk mengantisipasi waktu. Nah, besok ketika masuk, nah boleh kita minta siswa untuk presentasi lagi. Jadi waktu sih lebih ke guru itu sendiri yang bisa mengelola. Nah, maka dari itu kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita tujuan pembelajarannya, supaya waktunya itu bisa maksimal. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan kemampuan siswa, ini nanti yang akan terjadi di kegiatan intinya yang tidak tercapai. Begitu. Jadi semaksimal mungkin jika waktu sudah habis, nah sudah menunjukkan pulang ya, boleh kita lanjutkan untuk tugas di rumah ataupun kita lanjut untuk besok. Nah, seperti itu ya. Tapi ini sebetulnya kalau untuk 1 hari ini, saya rasa ini cukup. Kan sampai pulang kita. Dari 7:30 gitu kan, kita mulai belajar sampai jam 12. Itu saya rasa itu cukup. Mungkin terkendalanya di proyek itu aja. Nah, di proyek tadi. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Boleh, atau mungkin tadi ada yang terlewat di kegiatan pendahuluan gitu, di kegiatan inti ataupun penutup. Silakan, mumpung masih ada waktu. Kita sampai jam berapa ini, Pak Fauzan? Mana Pak Fauzan? Sampai Ibu selesai. Oh, sampai selesai. Jadi ini waktunya fleksibel gitu ya? Iya, kami gitu. ikut. Iya ya, karena saya juga tadi telat masuk ya. Soalnya kalau jam 2 udah selesai nih, kita jam 4, 2 jam aja udah cukup. Ya, sampai habis pertanyaannya. Ya, mungkin 2 pertanyaan lagi boleh. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan Alisa. Kan kalau di PP Ibu kan yang dikaitkan tuh kalau nggak salah 3 pelajaran. Tapi sebenarnya yang boleh dikaitkan dalam satu pertemuan itu berapa mata pelajaran, Bu? Oke, ya. Setiap pembelajaran kan di awal saya jelaskan tadi bahwasanya satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Nah, untuk masing-masing pembelajarannya itu beda-beda. Itu nanti disesuaikan dengan silabus kan. Nanti kita kembalikan lagi ke silabus. Jadi ada yang satu pembelajaran itu ada yang hanya 2 mata pelajaran. Misalkan ada yang PPKN dengan SBDP saja. Nah, itu di buku guru itu ada, di buku guru, di buku siswa itu ada. Jadi untuk memudahkan kita untuk membuat RPP, itu di buku guru itu sebetulnya sudah ada, hanya kita tinggal menambah-nambahkan saja. Sudah ada semua. Dalam satu pembelajaran ada yang 3 muatan, ada yang 2 muatan, tapi tidak ada yang 1 muatan kecuali matematika.
Untuk matematika itu terpisah, kecuali di kelas 4, tapi sekarang kelas 4 kan sudah kurikulum merdeka ya. Nah, kalau di kelas 4 itu di semester 1 itu matematikanya gabung jadi satu. Nah, kemudian masuk ke tema, masuk saya. Kemudian di semester 2 itu matematikanya terpisah. Untuk kelas 5 dan kelas 6 juga itu matematikanya terpisah. Nah, jadi minimal itu dalam satu pembelajaran di RPP tematik ini ada dua muatan. Begitu. PJOK itu terpisah juga. Jadi yang tematik itu bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP. Nah, itu. Bagaimana? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Dari yang ini, yang laki-laki mungkin tadi, yang mas-masnya, belum ada yang bertanya? Atau sudah paham semua ini yang mas-masnya ini? Boleh satu pertanyaan lagi, boleh silakan. Sebelum nanti saya kembalikan ke Pak Fauzan. Iya, ada siapa? Maisara, Bu. Novela. Maisara, Bu. Iya, silakan. Dalam pembuatan RPP yang berkaitan dengan ranah kognitifnya, Bu, itu apakah harus disesuaikan dengan tingkat kelasnya, Bu? Antara kelas tinggi dan kelas rendah. Terima kasih, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk ranah kognitifnya yang ini tadi ya. Nah, ya, Bu. Nah, ini yang kebanyakan ditanyakan oleh beberapa guru juga. Bagaimana, Bu, yang kelas rendah gitu? Yang kelas rendah itu bisa nggak, Bu, di C6? Atau yang kelas tinggi saja itu, Bu, yang bisa C6. Jadi yang kelas rendah itu hanya LOTS, nggak bisa HOTS. Nah, tidak. Jadi untuk kelas rendah pun itu bisa ke HOTS. Misalkan bisa nggak sampai C6 itu kelas rendah? 1, 2, 3 misalkan. Bisa. Di situ kan ada menciptakan di yang C6, yang HOTS ya kan. Di situ ada membuat produk. Nah, itu berarti sudah masuk ke C6. Nah, jadi harapan ke depan kan untuk calon-calon guru ini. Nah, terutama untuk calon-calon guru ini kan kemarin juga belum lama disampaikan oleh Pak Menteri kita ya, Nadiem Makarim, bahwasanya kalau bisa nanti untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini jangan guru itu ikut PPG lagi, jangan ikut sertifikasi lagi. Kalau bisa ini guru yang calon-calon guru ini sudah bisa ikut sertifikasi. Jadi benar-benar nanti guru yang mengajar yang keluar dari universitas ini sudah memiliki kemampuan yang profesional untuk mengajar. Jadi ketika sudah jadi guru itu ya harus sudah profesional. Nah, begitu. Jadi sudah mampu untuk menyusun RPP yang seperti ini yang sudah ke HOTS. Ya, jadi bisa, nggak harus nggak harus disesuaikan dengan kelas, tapi dari C1 sampai C6 itu bisa diterapkan di kelas manapun. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana Pak Fauzan, dirasa cukup? Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, cukup, Pak Ibu? Oh ya, saya rasa untuk yang RPP ini ya, ini mungkin saya tidak bisa sebetulnya ada materi yang akan saya sampaikan lagi, tapi karena ini waktunya ini berhubungan dengan HOTS tadi ya. Jadi kita ada buku panduannya. Sebetulnya saya akan jelaskan sebenarnya di situ sedikit, tapi karena ini berhubung waktunya sudah sore, begitu juga terkait dengan model pembelajaran yang digunakan. Ini kan sangat berkaitan ya dengan tercapaian tujuan pembelajaran. Tapi saya rasa ini sudah cukup karena ini sudah berkaitan bagaimana cara untuk membuat indikator, kemudian diturunkan lagi ke tujuan tadi, kegiatan inti. Saya juga sudah sedikit tadi praktik mengajar. Saya rasa sudah cukup, namun kita belum ke penilaian ya di situ. Kemudian kalau dalam RPP ini supaya memudahkan ya adik-adik semua nanti. Nah, itu jangan hanya dilampirkan RPP-nya saja, tapi di situ dari RPP, komponennya di RPP, kemudian ada penilaian, lembar penilaian ya, ada LKPD-nya.
kemudian ada bahan ajarnya, ada medianya. Nah, jadi itu memudahkan untuk kita mengajarnya itu. Sebetulnya kelengkapan RPP itu sebetulnya ada bahan ajar, ada penilaian, ada media, semuanya lengkap. Nah, tapi tidak bisa saya tampilkan semua di situ. Belum bisa saya tampilkan. Begitu Pak Fauzan ya. Ya. Oke, baik.